Hai guys, sudah bersama Bang Boy. Yang kita bahas ini adalah jaksa di persidangan Nick Mir yang kontroversi. Kita breakdown pretelil ya. Soalnya ada yang bilang dia bagian dari penerimaan suap dan langsung tercek dong ya harta kekayaannya dari jaksa ini. Yang kebetulan orang Batak, saya orang Batak. Dan kebetulan buru manurung, saya butar-butar, itu satu marga sebenarnya. Kita bahas langsung dia reaksinya. Pantaskah jaksa seperti itu melanggar hak asasi manusia? Oke guys, aku bener-bener. Nah itu terakhir akan Bang Boy tampilkan ya Mbak ini ya, karena statement di awal ini bagus banget. Lihat nih, ada video jaksa ya, yang ini, yang di bawah ini. Lalu saya playkan. Pantaskah jaksa seperti itu melanggar hak asasi manusia? Nah, itu adalah kemarin ya, minggu lalu. Dan persidangan yang terbaru itu semakin ironis guys melihatnya, menyaksikannya. Tapi ini video pengantar guys. Kita perlu ngomongin soal ketimpangan suara di ruang sidang. Di persidangan Nikita Mirzani, saksi bernama Doktif lagi jelasin soal percakapan penting yang bisa jadi kunci pembelaan. Tapi di tengah penjelasan, jaksa memotong-motong omongannya. Parahnya lagi ini bukan pertama kali. Dan tiap saksi mulai mengarah ke keterangan yang menguntungkan Nikita, langsung disela, langsung dijeda. Wajar dong kalau Nikita emosi. Dia sampai berdiri dan teriak, "Jangan dipotong, biarin saksi bicara," katanya. Tapi yang disorot malah emosinya, bukan substansi protesnya. Nah, itulah inti dari yang mau kita bahas ini ya, bahwa pemframingan yang terjadi di persidangan, tapi kita fokus ke jaksanya dulu ya. Bang Boy akan share, tapi kali ini jaksanya dulu karena menarik banget. Oke. Gitu. Jadi pasti ini dia tuh lagi kasak kusuk ini kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci. Petinggi-petingginya ya. Iya. Yang tapi justru yang biru-birunya ini loh, yang bintang-bintang satu atau ya yang begitu-begituannya lah. Nah, jadi ini heboh rekaman ini guys, karena menunjuk ke baju coklat dan sebagainya. Ya, tapi yang menarik adalah siapakah baju coklat tersebut? Karena memang jaksa dan kepolisian itu memakai baju coklat. Oke. Tapi dari statementnya ini menunjuk ke kepolisian, karena habis itu dia akan berbicara, habis ini kita akan naik ke persidangan, disitulah kita akan dan bla bla bla. Berarti ini masih di tahap penyidikan di kepolisian. Dan inilah yang membuat yaitu alur persidangan sedikit berubah lah ya. Yang awalnya mungkin ada yang menghina Nick Mir dan sebagainya, tapi semenjak info mengenai rekaman ini beredar, itu semakin mengubah arah dukungan publik semakin deras. Oke. Dan ini yang terjadi di persidangan kemarin guys. Tapi sebelum itu ya, ini adalah LHKPN dari seorang jaksa. Karena disebutkan tadi kan ada tentang penyuapan, tapi dicek dulu dong 2024 nih ya, 2024. Oke, total hartanya adalah 1,315 miliar. 1,315 miliar atau 1 miliar 315 juta. Itulah sumber kekayaan 2024. Nanti pasti akan dicek lagi nih 2025 nih, bentar lagi nih ya, karena kalau ini berubah drastis, wow, ini aja kita bingung ya, benarkah jaksa dapat segitu? Pertanyaan publik ya. Indah Putri Manurung, jaksa fungsional. Oke, ini adalah LHKPN-nya. Teman-teman yang punya LHKPN-nya Indah Manurung, tapi di tahun 2025, kirim ke WhatsApp-nya Bang Boy guys ya. Oke, kita bahas lagi. Soalnya isu-isu penyuapan ini patut kita fokusin karena ini. Tiba-tiba 2 hari kemudian saya mendapatkan kabar chat dari kakak Bang Mufid bahwa "Kak, saya dan istri bersedia memberikan
20 miliar ke kakak. Di situ saya kaget dan saya menunjukkan cek itu ke semua teman-teman saya. Jadi tidak bisa ditipu. Saya bilang, gila ya, sebegini dia bisa mengeluarkan uang 20 miliar. Hanya untuk Sebuah produk apa Anda untuk mereview baik-baik ke produk-produknya dia. Nah di situ saya sendiri kaget, saya ketakutan. Anda malah ketakutan. Saya ketakutan. Saya ketakutan loh, kok bisa ya orang yang mengasih saya 20 miliar untuk produk sebusuk apa produknya dia kemudian telah mengeluarkan. Karena kalau memang ini nanti benar diakuin oleh RG, berarti memang nggak ada pemerasan di situ. Ya niatnya adalah ingin menyuap lah ya. Ini sih menyuap betul. Aduh, kena lagi pasal ini sebenarnya. Oke. Dan mengenai suap ini, kalau gini logikanya, kalau orang disuruh untuk mereview barang kita supaya bagus dikasih 20 miliar, apalagi oknum yang Bang Boy harus pakai bahasa yang mantap nih guys. Atau orang yang bisa dipakai dia untuk membela kasusnya dia. Harusnya sih lebih ya. Dan itulah makanya Bang Boy angkat di part ini mengenai jaksa yang mohon maaf ya, diduga dapat suap sesuai omongan Nikmir. Coba ya. Aura-aura skincare ini harusnya sadar diri. Gitu, bukan cuma menerima. Tunggu yang mulia, penasehat hukum. Biarkan dia bicara dulu loh, jangan Diam. Dan akhirnya hakim pun men-scores. Oh my god. Bukannya lu selesain malah lu scores. Oke. Karena ini sudah mulai aneh guys. Soalnya Doktip sudah mulai berbicara mengenai tentang penyuapan. JPU ini kok malah sering mengkat. Jadi informasi itu tidak utuh diungkapkan oleh Doktip. Karena dipotong-potong di setelah Nikmir marah. Lanjut lagi. Ini adalah ketika Nikmir nangis-nangis dan hakim gak mempedulikan, yaitu untuk diperdengarkan rekaman tersebut. Ya, tapi ini aneh. Ini kita bahas. Jaksa ini, coba lihat. Lo berharap apa? Setelah Nikmir bilang dia merekam baru dia mencoba untuk fokus ke pengacara Nikmir. Aduh, Ito tadi mau rekam itu untuk apa toh? Ito kan udah fokus jaksa. Kalau masalah Ito pengen memakai Nikmir entah borgol atau rompi tahanan, ngomong itu tugas Ito, ngomong, nggak perlu video-video. Karena narasi orang lain mengatakan, wah lagi laporan dia kepada bosnya. Kesannya seperti itu, ya Ito ya. Sampailah ya. Akhirnya ditanya lah sama wartawan. aja ya Pak ya. Tanya kasih intel aja ya Pak ya.
banyak yang bilang ibu ini sering motong-motong pembicaraan terlapor itu apa sih Bu? Dikit aja Bu. Hanya kasih intel aja lah ya yang bisa memberikan keterangan ya. Tapi apa yang dilakukan pihak Nikita dan lawannya terbilang salah apa gimana menurut Ibu? Saya nggak bisa ngasih. Tapi gimana sih Bu, artinya selama apa? Kayak gini banget kau itu malu aku sebagai orang Batak, apalagi mereka putar-putar, malu aku itu. Bisa-bisanya itu senyum-senyum, tanya sama ini ya, kan kau yang melakukan. Yang kau lakukan itu bukan sebagai profesi jaksa itu, bertahu kau. Kau rekam-rekam, apa itu? Jaksa apa itu? Malah ketawa-ketawa kau depan kamera, narsis sekali kau. Malu aku sebagai orang Batak, sebagai satu marga sama kau asli. Oke, soalnya Oh, serem kali. yes. Wow, Ibu Indah, Ibu JPU Indah Putri Manurung, offside selalu sayang. Kalau habis ngejaksa healing Bu, healing kan duitnya udah banyak. Nih aku contoh ya, aku pulang kerja ke pantai. Tuh Bu, lihat festival layang-layang. Hati-hati ditanya netizen Bu, bisa. Akhirnya kan, next. Untuk JPU Indah Putri Manurung, Bu, tolong jangan terlalu berlebihan ya. Buru Batak ya Bu, kayaknya buru Batak nggak ada yang kasar-kasar begitu Bu. Ibu bekerja di Sumpah, mendapat posisi sekarang bukan hal yang mudah. Pasti ada 2 orang tua dan juga Ibu bukan orang yang bodoh. Ayo Bu, tegakkan keadilan. Kalau ada yang tidak beres di kasus Nikita Mirzani, pasti akan segera terbuka. Yes, itulah terbuka, itulah tugas jaksa. Makanya Prof Otto itu udah bagus banget. Impian Prof Otto itu bukan fokus ke perkaranya, atau bukan fokus ke orang yang harus dimasukin ke penjara, tapi fokus ke kebenaran yang harus ditegakkan. Nah, orang terakhir guys, seperti di opening di awal. Pantaskah jaksa seperti itu melanggar hak asasi manusia? Oke guys, aku benar-benar memikirkan ini overnight whether aku mau buat video ini atau enggak. Mengenai kasus Nikita Mirzani yang sedang terjadi sekarang, beberapa hari ini FYP terus perlakuannya di ruang sidang, dan ada beberapa video yang ingin aku bahas. Dan percayalah, aku bukan tipe wanita yang akan membahas tanpa research. Aku sudah melakukan research yang lumayan banyak, dan berdasarkan itu aku akan memberikan opini-opini aku. Akan ada banyak dari kalian yang tidak setuju, and that's fine. Cobalah kita berbahas ini dengan logika, dan apabila kalian tidak setuju, kita bahas di komentar, tapi jangan menggunakan perasaan deh. Kita ngomong apa adanya aja ya. Dan aku siap banget mendengarkan opini-opini kalian. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah jaksa memaksakan terdakwa menggunakan rompi. Nah, aku baca nih ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang tugas dan wewenang JPU, termasuk melaksanakan penahanan dan pengawasan tahanan. Pemakaian rompi sebagai bagian dari pengawasan tahanan termasuk dalam kewenangan tersebut. Oke, jadi udah paham ya pasalnya ada. Tapi secara prinsip, etika, dan hak konstitusional setiap manusia di negara ini tidak boleh berlebihan sampai merendahkan martabat atau hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Bila terdakwa menolak memakai rompi, jaksa dapat meminta aparat kepolisian untuk menegakkan perintah tersebut dengan cara yang wajar, tidak kasar atau melanggar hak asasi. Menurut saya kasar, melanggar, dan ada polisi di sana. Kenapa jaksa harus turun tangan dan memaksakan secara fisik gitu? Like it doesn't make sense to me. Kita nggak lagi bahas whether terdakwa attitude-nya seperti apa atau kasus ini tentang apa. Kamu tuh jaksa gitu. Menurut aku tuh ini embarrassing bagi negara kita nggak sih kalau dilihat sama orang-orang di luar negeri, kayaknya kayak sirkus nggak sih, nggak kayak sidang. Sebagai jaksa etika kamu di mana? Dan kita sebagai rakyat Indonesia tuh hak asasi manusia kita tuh kayak seperti nggak penting gitu nggak sih? Masa kita dikucilkan sampai sekecil itu? Yang kedua yang aku mau bahas adalah video ini. Coba kalau aku belum pulang tak bantuin gitu, ibu jaksa baik dia berdua. Aku yakin kalian udah pernah lihat. Ketiga wanita ini memberikan aku kesan seperti mereka mean girl, bully. Mungkin mereka terasa dibully oleh terdakwa. Mungkin mereka merasa disakiti atau dikhianati oleh terdakwa. Oke, tapi dalam video itu kamu mengatakan kamu pernah baik sama dia. Lalu kamu lanjutkan dengan mestinya gue nggak pulang, mestinya gue borgol dia, hahaha sambil makan kopi. Kalian itu wanita Indonesia yang termasuk sukses dengan platform yang luar biasa. Apa yang sedang kalian ajarkan ke anak-anak muda yang nonton kalian? Gitu? Kalau memang kalian merasa kalian pernah baik, kenapa kebaikan itu tidak
tidak dilanjutkan. Dia sudah menjadi terdakwa. Dia sudah ditahan selama 5 bulan. Dia sudah melalui proses persidangan dan dipisahkan dari keluarga dia. Ya kalian ikutin proses hukum aja, ngapain kasih lihat orang bahwa kalian mingles, bangga gitu. Like, I don't get it. Social media adalah platform di mana kita dapat menginspirasi anak-anak muda dan wanita-wanita di sekitar kita. What are you doing gitu? Malu gue liatnya kalau wanita yang sukses tuh kayak gitu. Kalau kalian mau jadi mean girls dan bully behind the scenes ya terserah. Buat apa harus dipamerkan online? Again, aku tegaskan ya, aku tidak sedang membahas kasusnya. Aku sedang membahas perilaku seputar kasus ini. Video terakhir yang aku mau bahas adalah Panda. Dan ada satu lagi deh. Oke. Itu adalah pembahasan mengenai jaksa yang harus aku akui, kami satu marga, tapi saya malu. Malu banget ketika melihat seorang jaksa seperti itu. Oh my god. Oh my god. Tapi memang teman-teman kita fokus aja gini aja deh. Ya, Bang Boy bingung closing apa karena sudah tapi Bang Boy punya closing seperti ini. Teman-teman yang punya LHKPN dari Indah Manurung di 2025 kirim ke WhatsApp Bang Boy ya. Kita viralkan rame-rame. Thank you. Bye bye.